Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arto Widya Kusuma dengan nomor mahasiswa 4242 31157. Baik, di sini saya akan membuat tugas dan juga AAS mata kuliah Design Thinking. Baik, jadi di sini eh, judul PBL kami adalah monitoring kualitas udara berbasis IoT. Adapun berikut nama-nama kelompok di bawah, nama-nama anggotanya, dan saya adalah Arta Widya Kusuma. Baik, langsung saja. Jadi di sini proyek tim kami ada 6 orang. Pertama itu Ramadhan Tadi Bagus. Tugasnya ialah mencari referensi, program, dan wiring. Lalu saya sendiri atau Wijaya Kusuma membuat desain mekanikal. Dan yang ketiga ada Adam Johan mencari referensi program juga. Dan yang keempat Indra Destina membuat laporan dan desain elektrikal. Dan lalu ada Arif Saputra yang kelima dengan tugas simulasi dan wiring. Dan yang terakhir yang keenam ada Hardiansyah dengan tugas desain elektrikal. Jadi background dari proyek kami ini ialah kenapa kami membuat monitoring pos udara berbasis IoT. Eh, Pada dasarnya ini berangkat dari proyek perusahaan kami, yang mana dari apa yang kami lihat di lapangan, kami melihat bahwa masyarakat tidak banyak yang aware atau yang peduli dengan kondisi kualitas udara di ruangan yang mereka tinggali, baik di rumah, di kelas, atau di tempat-tempat indoor manapun. Karena menurut masyarakat, ketika mereka sudah memasuki ruangan indoor, sepertinya mereka merasa bahwa kualitas udara di dalam ruangan tersebut aman. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Lalu dengan proyek ini, eh, harapan kami ialah dengan menggunakan IoT, kami dapat memantau kualitas udara secara real time, melalui jarak jauh, dan juga pastinya dengan biaya yang relatif rendah, sehingga efektif digunakan oleh pengguna atau user. Lalu spesifik kami gunakan untuk monitoring kualitas udara ini ialah pertama hardware-nya ada ESP32 dengan sensor SGP30, sensor PM5003, dan cakup daya. Software-nya itu kami menggunakan bahasa C untuk embed system, PHP sebagai back-end web, lalu HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end atau tampilan UI-nya. Lalu untuk komunikasi data melalui Wi-Fi serta web dashboard berbasis server atau cloud. Ada outputnya dalam berupa website yang nantinya akan menampilkan data secara real time. Eh, jadi di sini adalah proyek tambahan PBL monitoring saudara kami. Planningnya ialah ada penjelasan PBL, studi kasus, juru PBL yang diterima, pengumpulan RAB dan juga RSP. Lalu untuk product development-nya ada pembuatan RPP, pembuatan, benchmark PBL, desain elektrikal dan mekanikal, instalasi elektrikal, perakitan mekanikal, dan lalu untuk yang ketiga, testing dan sistem development, ada simulasi alat, pembuatan database dan website, dan yang keempat ada deployment, pengujian alat di lapangan, lalu yang terakhir ialah evaluation dan documentation. Itu penyusunan laporan akhir. Jadi untuk planning pertama pada penjelasan PBL itu maksud dari persen di sini adalah artinya ketika dikatakan 25%, maka ia adalah 1 minggu. Jadi ketika 75%, maka ini artinya 3 minggu. Jadi penjelasan PBL di sini dan studi kasus kami memakan waktu sekitar 2 minggu. 3 minggu maksudnya. Lalu untuk judul terima juga kami membutuhkan 1 minggu. Dan maaf, maksud saya ketika penjelasan PBL studi kasus, di sini kami memerlukan 3 minggu. Lalu untuk judul PBL kami memerlukan 1 minggu. Untuk pengumpulan RAB RSP kami memerlukan 2 minggu, masing-masing 2 minggu pada bulan September. Lalu untuk produk deployment-nya kami baru mulai berjalan di bulan Oktober. Itu kami makan waktu 2 minggu. Dan untuk desain elektrikal dan mekanikalnya kami makan waktu 3 minggu. 2 minggunya pada bulan Oktober akhir dan 1 minggunya pada bulan November.
Lalu untuk instalasi elektrikalnya itu memakan waktu 2 minggu dan juga mekanikalnya sama pada bulan November. Lalu dibarengi dengan simulasi alat juga. Jadi setelah instalasi dan perakitan sembari melakukan simulasi. Jadi di sini terjadi bulan November juga selama 2 minggu. Lalu untuk pembuatan database-nya kami mulai berjalan itu di akhir November, 2 minggu terakhir, memakan waktu 3 minggu dan 1 minggu di bulan Desember. Lalu untuk pengujian alatnya kami memerlukan 2 minggu saja pada bulan Desember, 1 minggu setelah pembuatan database. Lalu terakhir untuk evaluasi dan dokumentasi kami memerlukan sekitar 4 minggu. Itu juga sekalian untuk finishing projectnya. Jadi digunakan 1 minggu bulan Desember dan juga 3 minggu bulan Januari. Adapun desain mekanikalnya seperti ini. Jadi pada gambar pertama ini ialah hardware daripada rangkaian elektrikal kami. Jadi nantinya rangkaian elektrikal itu akan disimpan dalam hardware ini, dan yang berwarna biru ini seperti dapat kita lihat itu adalah LCD. Lalu untuk gambar kedua yang berbentuk persegi panjang, sorry maksud saya ialah balok. Jadi di sini sebagai prototipe indoornya. Jadi kita berandai bahwa kotak yang besar ini, sorry maksud saya eh, persegi panjang atau balok yang besar ini ialah prototipe indoornya. Jadi nanti kami akan memasukkan gas berbahaya dan juga debu ke dalamnya sehingga nanti sensor yang terdapat pada hardware pertama ini akan mendeteksi kondisi udara di kotak yang lapisan luar ini. Lalu di sini nanti ketika didapati bahwasannya kadar gas berbahayanya ataupun debunya sudah melewati standar yang sudah kami buat, maka secara otomatis dua fan ini akan menyala sehingga nantinya akan menetralisir eh, kualitas udara yang ada pada eh, balok di cover pertama ini. Seperti itu. Inilah desain elektrikalnya. Jadi ESP32 akan memberikan eh, menerima inputan tempat peletakkan program juga. Lalu nantinya output akan dimunculkan melalui LCD dan juga relay-relay di sini dan juga sensor terkoneksi kepada ESP32, dan nantinya fan juga digunakan sebagai output apabila data yang dibaca menunjukkan indikasi bahwa kualitas udaranya sedang buruk. Inilah diagram alirnya. Mulai ada studi literatur, pembuatan alat, penguji kinerja alat, evaluasi, literatur Android, baru pembuatan program, lalu pengujian hasil, dan di sini ada decision yang kami tentukan. Ibaratnya apakah ada kesalahan pada pemrograman, jika iya maka kami akan membuat ulang program, lalu ada evaluasi dan analisa data, penyampaian kesimpulan, dan juga menyusun laporan hingga selesai. Eh, ini adalah beberapa masalah yang kami dapati dalam proyek yang kami jalankan ini. Pertama pada bagian elektrikal, itu ada dua problem, yaitu USB32 yang sering restart, disebabkan oleh catatan daya tidak stabil, dan bagaimana cara penanggulangannya ialah dengan mengganti adaptor dan regulatornya. Nah, ini yang bertanggung jawab ialah Hardiansyah dan Indri. Dan inilah tanggal yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada juga masalah kedua, itu ISP32 tidak terdeteksi oleh PC. Jadi sini penyebabnya adalah kabel USB-nya rusak. Lalu cara penanggulangannya ialah dengan mengganti kabel USB-nya. Lalu kita lanjut ke mekanikal. Adapun problem di mekanikal yang pertama ialah boxnya tidak kedap terhadap debu. Jadi di sini karena desain casing yang kurang rapat, lalu akhirnya kami melakukan revisi desain casing dengan memberikan seal juga. Dan di sini penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Lalu yang kedua itu problemnya ialah dari problem pertama berbuah problem yang kedua, yaitu desainnya kembali terlalu rapat. Jadi ketika desain terlalu rapat itu malah menyulitkan kami untuk menetralisir eh, udara yang sudah buruk tadi.
sehingga kami akhirnya merevisi desain kembali dengan menambahkan baut knockdown. Lalu terakhir itu problem di pemrograman. Dapat kita lihat di sini ada dua juga. Sama yang pertama ialah pemrograman itu tidak bisa membaca sensor. Jadi sensor itu dapat terdeteksi. Jadi ini disebabkan oleh eh, wiring mungkin tidak terkoneksi dengan baik dan juga karena program yang tidak kami update. Lalu yang kedua ialah ESP32-nya itu gagal dalam mengupload program. Jadi ini disebabkan oleh salah konfigurasi boardnya, koneksi ke ESP-nya. Lalu penanggulangannya ialah dengan melakukan penyetelan ulang pada board ESP32 di Arduino ini. Penanggung jawabnya ialah bagus dan ada. Baik, ini adalah project planner-nya sama seperti sebelumnya. Ada brainstorming judul, tujuan PBL, sembilan teratur, IoT dan sensor gas, perancangan sistem dan data balok, pengumpulan komponen, buatan rangka elektronika dan mekanik, buatan coding sensor dan IoT, integrasi alat dan pengujian, lalu terakhir adalah pembuatan dokumen dan juga finishing. Seperti lihat sampelnya, kita lihat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau sulit dipahami. Eh, saya Arta Wijaya Kusuma ingin izin untuk menyelesaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.